Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andityo Trilaksono, NDH 37, instansi perekam medis di RSUD Husada Prima. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu tentang identifikasi dan deskripsi isu manajemen ASN. Manajemen ASN sendiri adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk Smart ASN sendiri yaitu memiliki tujuan untuk menciptakan ASN yang berwawasan global, menguasai IT atau digital, dan daya networking yang tinggi. Identifikasi isu. Selama masa kerja 4 bulan pertama sebagai CPNS di bagian penyimpanan berkas rekam medik RSUD Husada Prima, didapatkan beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar pasien mendapatkan pelayanan yang optimal. Yang pertama yaitu belum optimalnya kepatuhan pengembalian berkas rekam medik rawat jalan RSUD Husada Prima. Yang kedua, belum optimalnya penyimpanan berkas rekam medis RSUD Husada Prima. Yang ketiga, terjadinya pembuatan berkas rekam medik yang double di RSUD Husada Prima. Yang keempat, belum optimalnya penyimpanan berkas rekam medis untuk pasien meninggal. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya kepatuhan pengembalian berkas rekam medik rawat jalan di RSUD Husada Prima. Berdasarkan data dan faktanya, yaitu selama 4 bulan pertama ini, ada beberapa poli rawat jalan yang belum mengembalikan berkas ke ruang penyimpanan rekam medik lebih dari 1 kali 24 jam. Penyebabnya sendiri yaitu adalah kurangnya sosialisasi pegawai rawat jalan yang seharusnya berkas rekam medik itu harus kembali 1 kali 24 jam setelah pelayanan. Dampak yang terjadi yaitu akan menyebabkan pasien yang akan melakukan kunjungan rawat jalan terhambat karena berkas rekam medik masih di poli rawat jalan. Pihak yang terkena dampaknya yaitu pasien, petugas rekam medis, dan instalasi poli. Untuk isu yang kedua yaitu belum optimalnya penyimpanan berkas rekam medis di RSUD Husada Prima. Berdasarkan data dan faktanya yaitu saat di ruang penyimpanan berkas rekam medis ada beberapa rekam medis yang hilang dan tidak ditemukan saat pasien melakukan kunjungan rawat jalan. Penyebabnya yaitu kurangnya ketelitian dari petugas saat memasukkan berkas pada rak penyimpanan. Dampak yang terjadi yaitu menyebabkan keluhan di poli rawat jalan yang belum bisa memeriksa pasien karena berkas rekam medis tersebut belum ada. Pihak yang terkena dampak yaitu pasien, petugas rekam medis, dan instalasi poli. Untuk isu nomor 3 yaitu terjadinya pembuatan berkas rekam medik yang double di RSUD Husada Prima. Berdasarkan data dan faktanya yaitu terdapat beberapa berkas rekam medis yang masih double. Penyebabnya yaitu kurangnya ketelitian petugas pendaftaran saat mengidentifikasi pasien baru atau lama, dikarenakan aplikasi pendaftaran yang belum update untuk informasi pasiennya. Dampaknya yaitu berpotensi menyebabkan berkas yang double terbuang percuma. Pihak yang terkena dampak yaitu pasien, petugas rekam medis, dan instalasi poli. Untuk isu nomor 4 yaitu belum optimalnya penyimpanan berkas rekam medik pasien yang meninggal. Berdasarkan data dan fakta yaitu masih ada beberapa berkas rekam medis pasien meninggal yang ditaruh tidak teratur dan berserakan. Penyebabnya yaitu kurangnya tempat penyimpanan bagi berkas pasien meninggal di ruang penyimpanan rekam medik. Dampak yang terjadi yaitu berpotensi menyebabkan ruang penyimpanan rekam medik menjadi tidak rapi. Pihak yang terkena dampak adalah pasien, petugas rekam medis, dan instalasi poli. Untuk menganalisis isunya, saya menggunakan teknik metode AKPL, yaitu untuk isu yang pertama, belum optimalnya kepatuhan pengembalian berkas rekam medik rawat jalan RSUD Husada Prima mendapatkan total 17, untuk isu yang kedua mendapatkan total 15, untuk isu yang ketiga mendapatkan total 17, dan untuk isu yang keempat mendapatkan nilai total 13. Berdasarkan penetapan isu dengan teknik AKPL di atas, diperoleh 3 buah isu dengan nilai tertinggi, yang kemudian akan ditetapkan satu isu sebagai prioritas menggunakan teknik USG. Yang pertama yaitu belum optimalnya kepatuhan pengembalian berkas rekam medik rawat jalan dengan USG total 14. Yang kedua, belum optimalnya pengembalian berkas rekam medis di RSUD Husada Prima dengan total USG 13. Yang ketiga yaitu terjadinya pembuatan berkas rekam medis yang double di RSUD Husada Prima dengan USG total 13.
Untuk penetapan isunya yaitu berdasarkan isu yang diuji menggunakan metode AKPL dan USG, dapat diperoleh satu isu prioritas yang ditangani terlebih dahulu, yaitu belum optimalnya kepatuhan pengembalian berkas rekam medik rawat jalan di RSUD Husada Prima. Pemilihan isu tersebut dilakukan dengan analisis dampak. Jika hal tersebut tidak tangani, maka akan berdampak pada hal berikut, yaitu pasien akan terhambat pelayanannya karena berkasnya itu belum di ruang penyimpanan berkas rekam medik. Yang kedua, memperburuk kondisi pasien jika memang tidak segera ditangani karena kendala dokter yang belum bisa melihat riwayat penyakit pasien. Yang ketiga, beresiko terjadinya insiden kejadian pasien yang akan marah dan komplain karena pelayanannya yang lama. Untuk penyebab isu, saya menggunakan metode Fishbone. Untuk dari materialnya sendiri yaitu kurangnya media untuk edukasi pengembalian berkas di poli rawat jalan. Untuk individunya yaitu kurangnya kesadaran perekam medis mengenai pentingnya pengembalian berkas rekam medik. Untuk metodenya yaitu belum adanya metode edukasi pengembalian berkas yang efektif pada poli rawat jalan. Dan menyebabkan situasi yaitu pasien akan terhambat pelayanannya dan ditemukan dengan satu penyebab isunya menjadi belum optimalnya kepatuhan pengembalian berkas rekam medik rawat jalan di RSUD Husada Prima. Untuk gagasan pemecahan isu, dari prioritas isu yang diperoleh, maka disusunlah kegiatan untuk memecahkan isu tersebut, yaitu dengan memberikan edukasi petugas poli rawat jalan agar segera mengembalikan berkas rekam medik setelah pelayanan dalam waktu maksimal 1x24 jam. Terima kasih, sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.